Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita berjumpa kembali dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dalam kitab 1 Timotius, ataupun surat 1 Timotius, pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 10. Demikian dituliskan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian dituliskan. Sobat Kristiani, firman Tuhan ini ataupun renungan kita ini ingin mengajak kita menyederhanakan pikiran. Menyederhanakan pikiran dan memiliki rasa syukur. Pada minggu yang akan datang, tepatnya 28 Juni 2020, topik atau temanya adalah membangun keluarga bahagia. Oleh sebab itu, renungan ini akan mengarah atau membantu kita juga memahami dan lebih memperkaya khotbah minggu. Sebab di sini dikatakan mengenai rasa cukup dan rasa syukur. Mengapa saya katakan ini akan melengkapi khotbah hari Minggu? Jika dalam sebuah keluarga tidak ada rasa cukup dan rasa syukur, ini adalah akar perpecahan dan permasalahan besar dalam sebuah keluarga. Maka tadi diingatkan dalam bacaan kita, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan apa yang diberikan? Keuntungan apa yang diberikan rasa cukup? Yaitu keuntungan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kita. Sebab jika tidak ada rasa cukup, pikiran, keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar, itu akan selalu muncul dan akan selalu merongrong iman kita. Dalam ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sobat Kristiani, ada sebuah cerita tentang musang. Kalau di Indonesia kita tahu bahwa musang itu makan kopi, maka ada kopi luwak dan itu dinikmati oleh orang-orang banyak. Tapi di luar negeri, tepatnya di Eropa, tidak ada kopi, lalu ia tidak makan kopi. Ia makan anggur. Diceritakan dalam cerita itu bahwa seekor musang berjalan-jalan dan mendapati ladang anggur yang sungguh luar biasa dan merah buahnya, enak untuk dinikmati. Maka ia mengambil keputusan harus masuk ke dalam ladang itu, atau harus masuk ke tempat itu. Tapi tempat itu dipagari. Lalu ia mencari satu celah di mana ia dapat masuk dan ia menemukannya. Tetapi ketika dia ingin masuk tidak bisa, perutnya besar. Maka jalan satu-satunya adalah dia harus berpuasa 7 hari untuk menguruskan perutnya. Dan setelah itu dia masuk ke dalam, ia nikmati buah anggur itu sebanyak mungkin. Dan ia bersenang-senang. Setelah kenyang, ia berpikir untuk keluar. Lalu ia pergi ke celah yang sama untuk keluar di mana dia masuk. Tetapi tidak bisa lagi, dia sudah gemuk lagi. Tetapi kalau dia tetap di dalam, itu akan bahaya. Maka dia putuskan lagi untuk puasa lagi 7 hari, supaya dia bisa keluar. Dia tidak bawa apa-apa. Ketika dia masuk dan ketika dia pulang, juga dia tidak bawa apa-apa. Sama seperti manusia juga lahir tidak bawa apa-apa.
Harta adalah sesuatu yang dicari. Harta adalah berkat Tuhan. Maka rasa cukup itu penting. Disebutkan di sini ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini artinya bukan untuk asal ada makanan dan pakaian kemudian kita tidak perlu lagi bekerja dan lain-lain, tidak perlu lagi mencari harta, tidak perlu lagi bekerja, mencari apa yang perlu kita pakai dalam kehidupan setiap hari. Bukan begitu. Tidak sesederhana itu. Tetapi jika kita tidak mampu menyederhanakan pikiran, mensyukuri setiap apapun yang kita miliki, niscaya akan menjerumuskan kita ke pencobaan yang lebih besar dan akhirnya kita kalah dan meninggalkan iman itu sendiri. Bahkan di ayat 10 dikatakan tidak salah menjadi kaya. Yang salah adalah karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jika seseorang mencari uang tapi tidak menyimpang dari iman, itu tidak salah. Tetapi jika seseorang karena memburu dan mencari uang lalu menyimpang dari iman, melakukan segala sesuatu perkara yang tidak benar, mengambil bagian orang lain, inilah yang salah. Maka rasa cukup itu tadi kembali disuarakan supaya kita merasakan kebahagiaan. Lalu di dalam keluarga, rasa cukup itu juga menjadi hal penting. Bersyukur atas berkat Tuhan. Bersyukur atas apapun yang telah dianugerahkan Tuhan pada keluarga itu. Jika dalam sebuah keluarga, baik suami, baik istri, baik anak-anak juga, memiliki rasa syukur dan rasa cukup, niscaya kebahagiaan akan mengikuti perjalanan kehidupan mereka. Maka pesannya adalah sederhanakanlah pikiran. Terkadang karena terlalu banyak pikiran, banyak keinginan yang tidak dapat kita gapai, itu membuat kita stres, tidak tenang dalam pikiran, tidak tenang dalam tidur, tidak tenang dalam segala apapun yang kita lakukan. Ini kemudian akan menuntun kita pada sakit penyakit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam renungan kita ini, sederhanakanlah pikiran. Miliki rasa cukup, miliki rasa syukur. Makanan dan minuman adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan. Tetapi jangan lupa, hal yang paling pokok dalam kehidupan kita juga sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen adalah anugerah keselamatan. Keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus Kristus. Itu hal yang paling pokok di dalam kehidupan kita. Maka sering kita dengarkan kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman. Ada minuman, ada makanan, lengkap, cukuplah. Tetapi jika tidak ada rasa syukur, itu tidak cukup. Namun bila ada makanan, ada minuman, dan kita telah memperoleh keselamatan yang disertai dengan rasa syukur, semuanya itu membuat kebahagiaan di dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati.